Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sistem yang saya temui setiap hari, yaitu kulkas atau lemari pendingin yang masuk ke dalam sistem loop tertutup. Komponen penting yang ada di kulkas atau lemari pendingin ada banyak. Salah satunya yaitu termostat. Termostat adalah alat untuk mengatur suhu dan pengukur suhu yang ada di dalam kulkas itu sendiri. Dengan adanya termostat ini, maka kompresor dapat hidup dan mati secara otomatis. Jadi termostat ini seperti alat untuk mengatur suhu, mau seberapa dinginnya kulkas, dan juga sebagai sensor suhu, pengukur suhunya. Dengan adanya termostat ini, kompresor akan mati otomatis atau hidup secara otomatis ketika suhunya sudah mencapai yang diinginkan oleh user yang sudah disetting, maka kompresornya akan otomatis mati. Dan jika tidak sesuai, kompresornya akan menyala. Jadi termostat ini seperti kontrol gitu ya, remote otomatis. Yang kedua yaitu kompresor. Kompresor ini adalah alat mesin kulkas yang berfungsi untuk memompa refrigeran ke seluruh bagian kulkas dan juga berfungsi menghisap gas refrigeran yang kembali setelah melakukan siklus pendinginan. Jadi ini tadi yang disebut kompresor yang akan hidup dan mati otomatis, yang sering kita dengar biasanya di kulkas, kadang hidup, kadang mati. Ketika kompresor sudah mati, padahal listriknya sudah ditancapkan, maka suhu yang ada di dalam kulkas tersebut sudah sama dengan suhu referensi yang sudah diatur oleh user. Dan ketika kompresornya masih menyala, dia akan terus berusaha untuk menyamai suhu referensi yang diatur. Dan masih banyak komponennya sebenarnya seperti kondensor, pipa kapiler, evaporator, dan lain-lain. Namun di sini yang saya jelaskan hanya termostat sama kompresor yang ada seperti di diagram ini. Jadi alat-alat seperti kondensor, pipa kapiler, sama evaporator dan lain-lain itu hanya untuk menghantarkan freon freon yang bertekanan tinggi menjadi rendah yang akan dihantarkan ke seluruh bagian dalam kulkas. Jadi ini inputnya. Input dari diagram ini loop tertutup yaitu setting suhu, juga stop kontak ya, saklar listrik. Dan ini sesudah di setting suhunya akan timbul suhu referensi yang sudah diatur. Dan suhu referensi ini akan dibandingkan dengan suhu output yang dibaca oleh sensor suhu yang ada di dalam kulkas. Akan dibandingkan apakah suhu yang ada di dalam kulkas ini sudah sama dengan suhu referensi yang kita atur. Kalau belum, maka flow-nya akan ke controller, yaitu termostat. Termostat akan memerintahkan kompresor untuk bekerja, untuk menurunkan suhu di dalam kulkas. Dan ketika sudah bekerja dan akan melakukan feedback, akan dibaca lagi suhunya yang ada di dalam kulkas dan dibandingkan lagi dengan suhu referensi yang diatur. Begitu terus sampai suhu yang ada di dalam kulkas sama seperti yang sudah kita atur di suhu referensi. Dan jika sudah sama, maka controller akan menginstruksikan kompresor untuk berhenti atau mati dan mempertahankan suhu yang ada saat ini dan berangsur-angsur akan naik. Dan ketika suhu sudah naik, ketika kompresor mati, akan melakukan feedback lagi, akan dibandingkan. Ketika sudah terlampau jauh atau sekiranya sudah tidak sama dengan suhu referensi, maka controller akan menginstruksikan kompresor untuk menyala kembali agar bisa mendinginkan kulkas kembali. Dan output ini juga bisa terganggu dengan gangguan seperti mungkin pintu kulkasnya
terbuka atau karetnya berlubang atau bocor, seperti itu. Dan ini juga bisa mempengaruhi suhu yang ada di dalam kulkas. Jadi cukup sekian penjelasan sistem yang sering saya lihat sehari-hari, yaitu kulkas atau lemari pendingin. Mungkin kalau ada salah kata atau salah kalimat, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.